Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Devi, kenapa? Sakit atau gimana? Alfa. Tidak ada, berapa hari sudah ada masuk? Satu hari. Dari kemarin apa cuma hari ini saja? Oh, hari ini saja. Oke. Tapi kayaknya Devi itu sering gak masuk ya, Nak? Cuma kemarin kalau yang Bu Linda itu orang tuanya kalau Devi itu sakit. Cuma habis itu saya bilang kalau surat harus dikirim juga. Jadi bukan hanya lewat WA saja. Dan hari ini masih belum ada laporan kalau Devi itu tidak masuk atau sakit ya. Oke, sebelumnya kita doakan aja semoga Devi cepat sehat ya. Jadi bisa kumpul bersama kita ya. Kita bersyukur bahwa kita hari ini bisa berkumpul, jadi kita bisa berada di sini bareng-bareng dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Jadi yang sakit teman kita harus doakan supaya apa sehat dan sembuh, bisa kumpul dan bisa belajar bersama kita. Menindaklanjuti tentang pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin sama Bunda kalian saya suruh membuat peta konsep ya, peta perilaku. Sudah ada kelompoknya. Jauh. Sampai mana sudah peta konsepnya itu? Apa sudah 50% atau 70%? 30% ya. Nanti itu bisa dilanjutkan di jam yang berbeda yang 1 JP itu bisa. Sekarang saya mau tanya dulu. Struktur di dalam teks LHO itu dibagi menjadi berapa? Coba Vanessa, yang pertama apa? Struktur dalam teks LHO ada berapa? Satu pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan atau juga bisa disebut dengan bagian manfaat. Nih, jadi ini yang dimaksud dengan struktur di dalam teks LHO ada 3 bagian. Kemarin juga kalian sama Bunda suruh mengamati, ya, mengamati objek yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, berarti kalau kalian sudah mengamati objek yang ada di lingkungan sekolah, berarti kalian sudah paham mana yang dimaksud dengan pernyataan umum, deskripsi bagian yang seperti apa, dan ketiga kesimpulan atau bagian manfaat. Oke. Sekarang masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam penulisan LHO. Nah, kalian harus paham apa saja langkah-langkahnya. Kalian sudah mengamati objek, sekarang harus dikeluarkan ke dalam sebuah laporan atau tulisan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam LHO yang pertama harus apa? Apa yang ditentukan? Yang harus ditentukan apa? Pertama. Oke. Topiknya. Oke, topik. Topik itu juga masuk ke dalam apa yang harus diamati? Jadi yang pertama kalian harus menentukan topik atau objek yang akan diobservasi.
tujuannya. Tujuan dari observasi. Yang pertama topik. Topiknya dulu kalian tentukan. Oh, saya mau membuat sebuah observasi tentang tanaman singkong. Itu jadi topiknya. Tujuannya apa? Kalian observasi tanaman singkong supaya apa? Supaya mengetahui bagaimana itu tanaman singkongnya, ciri-cirinya bagaimana, dan manfaat dari tanaman singkong itu apa? Masuk ke dalam tujuan. Yang ketiga, apalagi yang penting? Apa? Berarti kalau tujuan ini apa? Mengamati. Ya, mengamati objek. Kalau kalian sudah ada 3 langkah, kalian melihat tanaman singkong dilihat. Apa hanya dilihat, tidak dicatat? Berarti yang ketiga yaitu apa di sini? Menulis atau mencatat. Mencatat data atau informasi penting pada objek. Sudah cukup ini saja. Tetapi semua ini jangan lupa harus berdasarkan apa? Fakta. Jadi harus berdasarkan fakta. Oh, berarti kalau saya mau menulis sebuah laporan tentang objek itu harus menentukan topiknya dulu. Iya, tentukan dulu topiknya. Setelah itu yang kedua, kalian harus tahu saya tujuannya ini apa ya untuk menulis laporan ini tentang topik yang sudah saya buat. Oh iya, saya mengetahui manfaat dan juga deskripsi bagian dari objek tersebut. Yang ketiga, setelah kalian punya, saya mencatat data-data penting. Contohnya dari pernyataan umumnya, definisi dari tanaman singkong. Yang kedua, bagian-bagian dari deskripsinya. Yang ketiga, manfaatnya. Jadilah dalam sebuah laporan. Dan tugas laporan kemarin Linda suruh bikin apa? Kelompoknya berbentuk apa? Script-nya. Nah, itu nanti script-nya itu kalian buat di jamnya Linda yang 1 sini. Itu nanti project-nya seperti itu. Buatlah nanti sebuah script. Oh, ini loh hasil saya dalam mengamati. Ini hasil saya dalam observasi sebuah tanaman. Nah, jadi bentuklah. Jadi itu harus sesuai dengan struktur. Oke. Oh, cepat kan Mara? Kok rasanya kok tidak ada senyumnya sama sekali? Yo, sekarang tepuk dulu. Yo, bersemangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau kalian sudah paham dari materi pertama, pengertian LHO, kaidah, tanda baca, struktur, perbedaan antara data dan fakta, yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menulis LHO, kalian sudah mengamati objek yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Sudah ke kelompok masing-masing, ya. Dan tugasnya apa, Bu? Nah, tugas yang kemarin kalian mengobservasi objek yang ada di sekitar sekolahan, kalian harus tuangkan ke dalam sebuah laporan. Seperti tadi, yaitu yang pertama, kalian harus tahu tentang definisi umum atau pernyataan umum yang dari struktur. Yang kedua, bagian dari deskripsi. Yang ketiga yaitu bagian manfaat atau disebut dengan kesimpulan. Kemarin kalian sudah menulis, sudah mencatat semuanya dari hasil pengamatan. Sekarang kalian buka di buku paket halaman 34. Halaman 34. Sudah? Di halaman 34, dibalik lagi di halaman 33 di situ menulis teks laporan.
Sudah? Di situ sudah ada beberapa contoh topiknya. Yang pertama ya topik laporan, sebelahnya itu situasi tentang apa? Penumpang dalam bus kota. Ya, penumpang dalam bus kota. Kalian sudah baca di situ hasil dari tes laporan. Tugas saya apa, Bu? Tugas kalian yang pertama di lembaran observasi LKM yang sudah Bulinda bagikan. LKM yang sudah Bulinda bagikan itu, yaitu di situ ada sebuah lembaran yang pertama tentang apa itu? Topik halaman 34 sesuai dengan LKM. Yang pertama topik. Yang kedua apa? Kelompok. Yang ketiga terus kolom apa lagi? Tujuan observasi. Terus yang terakhir data yang ditemukan. Kalian isi tabel tersebut sesuai dengan lembar observasinya. Topik apa yang kemarin kalian observasi? Yang kedua, apa tujuan kalian mengobservasi tentang topik tersebut? Yang ketiga, informasi apa yang kalian temukan pada topik tersebut? Kemarin coba dari kelompok Valentine. Valentine kemarin mengobservasi tentang apa? Tentang apa kemarin? Pohon pinang. Nah, di pohon pinang itu kalian nanti tulis, oh topiknya pohon pinang. Ya, tujuannya kalian mengobservasi pohon pinang itu apa? Yang ketiga yaitu data atau informasi yang kalian temukan pada pohon pinang itu tentang apa? Ya, tulis di LKM atau di lembar observasi ini ya, bisa ditulis. Nih. Terus yang kelompok 2 ini kemarin observasi tentang apa? Pohon pisang. Berarti topiknya apa? Pohon pisang. Nah, kalau sudah topik pohon pisang, kalian tulis di situ sesuai dengan lembaran observasi. Tujuan observasi kalian tentang pohon pisang itu apa? Tujuannya mengobservasi pohon pisang itu apa? Yang ketiga, data atau informasi apa yang kalian temukan pada pohon pisang. Tulis sesuai dengan yang kalian observasi. Sesuai dengan lembar observasi. Oke. Sekarang yang kelompoknya sekarang. Kemarin observasi tentang mana? Grab Kopilum. Apa itu tentang Grab Kopilum, tanaman ya? Iya. Kemarin kan sudah kalian observasi. Ditulis topiknya, tujuan observasi tentang Grab Kopilum itu apa? Terus data dan informasi yang kalian temukan pada topik tersebut. Tulis di situ pakai lembaran observasi. Sesuai itu ya? Oke. Di sini tentang apa? Pohon pinang juga, oke, gak apa-apa. Sesuai yang Bulinda tadi arahan, yaitu topiknya apa? Tujuan mengobservasi tentang pohon pinang, data dan informasi yang kalian terus yang kelompoknya, ayo dikecilkan. Kelompoknya si Vanessa, observasi tentang apa? Nah, Kamboja. Berarti topiknya apa? Kamboja. Ya, berarti yang kedua kalian tulis tentang tujuan observasi tentang Kamboja itu apa kalian? Yang ketiga, data dan informasi yang kalian temukan dari Kamboja itu apa? Ya, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tugas yang sudah kita bikin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Dwi Yulia. Udah tahu. Ada yang sudah presentasi. Mandra. Terus Ella dari Aldi. Rama Paudan. Yuk. Apa yang mau presentasikan? Jadi topiknya yang kita buat presentasi itu tentang tanaman Kamboja. Kita dari kelompok 4. Terus tujuan observasi kita itu adalah untuk mengetahui manfaat Kamboja dan hal-hal yang mencakup tentang tanaman Kamboja. Oke, lanjut. Data yang ditemukan, bunga Kamboja juga dikenal sebagai plumeria. Bunga ini memiliki mahkota bunga yang jumlahnya 5 helai. Warnanya bermacam-macam, biasanya itu bergradasi, putih pink, putih kuning, atau jingga. Ya. Bentuknya seperti trompet dan rasanya bermacam-macam juga. Jadi gini, tergantung warnanya, rasanya juga bakal beda. Oke. Tanaman ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias atau digunakan di acara tertentu. Sekian. Ini ada yang tanyakan? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan Tentang tanaman Kamboja. Sudah atau bagaimana? Sudah. Oke, yuk. Sekian dari kelompoknya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari para cover boy. Sudah ini dengarkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan laporan observasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Malaikat Dewi Ibadah. Saya Monica Cynthia Dewi. Eva Satria. Dan kebian Muhammad Ardiansa. Muhammad Ardiansa, oke. Topik observasi kelompok kita adalah pohon pinang. Pohon pinang topiknya. Oke, lanjut. Tujuan observasi untuk mengetahui tentang pohon pinang, mulai dari tinggi, batang, daun, akar, bunga, buah, habitat, dan tumbuhan. Oke, lanjut. Dan data yang ditemukan, pohon pinang umumnya memiliki tinggi sekitar 15 meter. Batangnya memiliki luas bekas daunnya dengan jarak 18 sampai 20 cm. Pohon pinang memiliki daun yang berbentuk menyiram, menjelma dengan panjangnya sekitar 1,5 meter. Akar pohon mirip dengan akar pohon kelapa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siva. Oke. Dan tujuan dari observasi kami untuk mengetahui ciri-ciri dan manfaat tanaman Growtophyllum. Data yang ditemukan adalah manfaat tanaman ini ternyata bisa dibuat obat herbal tradisional. Oke. Manfaat tanaman ini, daunnya berbentuk oval panjang hingga 15 cm, berwarna hijau tua dengan bercorak hijau krem. Dan tanaman ini berasal dari Papua Nugini yang menyebar di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di pegunungan, membutuhkan sinar matahari dan tanah yang lembab. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari tanaman Growtophyllum? Bisa dibuat jadi obat tradisional. Obat tradisional. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Oke. Sekian dari guru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok boy. Ya, diredam dulu, dardor. Topiknya pohon pisang, cakep nggak? Saya mau bertanya mengetahui manfaat data yang Data yang ditemukan, pohon pisang merupakan salah satu pohon yang banyak tumbuh di Indonesia. Salah satunya yaitu pisang mais yang menjadi favorit banyak orang atau masyarakat Indonesia. Selain itu, banyak yang menggunakan pisang untuk budaya ritualistik budaya di Indonesia, terutama budaya Jawa. Ini memiliki ketinggian mulai dari 2 sampai 2,5 meter ketika mulai cukup dewasa. Batangnya tergolong menengah dengan radius sekitar 30 cm dan daunnya berwarna hijau muda meski sudah berusia cukup dewasa. Di era modern seperti sekarang, konsumsi harian ini biasanya digunakan sebagai makanan samping karena bergizi. Di dalamnya berguna sebagai pertumbuhan anak menjadi sehat. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari pohon pisang? Ada? Karena sudah jelas semua ya, teman-teman. Oke, yuk. Sudah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Namanya dari Islam. dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Arif Kaimania. Saya Ibnu Naisila Abdul Ramadan. Oke. Dan saya Arif. Kami dari kelompok 5 mengobservasi tentang pohon pinang. Tujuan observasi kami ingin mengetahui tentang pohon pinang. Data yang ditemukan, pohon pinang merupakan jenis tanaman yang tumbuh tegak, ramping, dan tidak bercabang dengan tinggi 10 sampai 20 meter. Kembali ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Daunnya
menggunakan strategi benang serta memiliki berbagai manfaat dan bisa digunakan untuk membuat obat tradisional. Kan? Ada yang nanya kan? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak ada? Oke, yuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil observasi kalian tentang tanaman yang ada di area sekolah. Jadi Bu Linda kasih semangat dan aplaus atas keberanian kalian dan kalian melakukan sekarang karena waktunya ini sudah hampir selesai, tinggal 5 menit, kita lagi sudah istirahat. Sekarang Linda mau tanya, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian masih belum pahami bagaimana cara penulisan laporan hasil observasi? Apa sudah paham? Sudah paham? Oke. Nah, dari kalian tadi mengobservasi dan sudah presentasi, jangan lupa itu kalian bentuk atau dibuatkan sebuah script ya. Hanya sekreativitas mungkin, sebagus mungkin, manfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, contohnya seperti kardus atau yang apalah yang kalian bisa. Buatkan sekreativitas mungkin, diskusikan bersama kelompok apa saja yang diperlukan. Mungkin